Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Halo anak-anakku, jumpa lagi dengan saya, Sugeng Triargono. Kita akan belajar matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung. Mari kita belajar. Semangat pagi semua. Salam sehat selalu dan semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi bangun ruang sisi lengkung. Adapun materi kita itu akan mencakup unsur-unsur tabung dan bola. Lalu yang kedua nanti adalah volume dan luas bangun ruang sisi lengkung. Sebelumnya mungkin kalian bisa menyiapkan kertas ataupun alat tulis apabila nanti ada poin-poin yang perlu kalian catat. Mari kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan bicara mengenai unsur-unsur apa saja yang ada pada bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi lengkung yang pertama, itu adalah bangun ruang tabung. Tabung itu adalah prisma yang bidang alas dan tutupnya itu berupa lingkaran. Unsur-unsur tabung itu meliputi yang pertama adalah sisi atas dan alas tabung itu berupa lingkaran. Nah, bisa lihat berarti yang berwarna biru ini adalah lingkaran-lingkaran. Kemudian dia memiliki jari-jari tabung. Di sini ada jari-jari tabung. Ini adalah jari-jari tabung atau boleh disebut sebagai R. Kemudian sisi kanan, sisi kiri ini merupakan rusuk tabung. Ini adalah rusuk. Ya. Ini adalah rusuk. Ini merupakan rusuk tabung yang mana ini juga sebagai tinggi tabung. Selimut tabung itu berupa sisi lengkung yang melimuti tabung. Jadi di sini sisinya itu adalah sisi yang berupa selimut. Banyak rusuk seperti yang saya jelaskan tadi, ada dua, yaitu rusuk yang merupakan garis pelukis ini. Dan dalam tabung ini tidak memiliki titik sudut. Ingat, ini tadi adalah R atau jari-jari, kemudian ini adalah tinggi, ini adalah rusuk 1 dan rusuk 2. Itu terkait dengan tabung. Selanjutnya, kita akan melihat untuk kerucut. Ya. Untuk kerucut, kita bisa lihat bahwa di sini kerucut ini memiliki jari-jari. Ya, jari-jarinya di sini adalah R. Dengan ini adalah pusatnya. Lalu ini garis merah ini adalah tinggi kerucut. Dan garis pelukis itu yang menghubungkan titik puncak T besar dengan bidang alas kerucut. Nah, mana bidang alasnya ini berupa
lingkaran. Banyak rusuk itu hanya satu, yaitu rusuk lengkung atau sisinya di sini. Ini adalah rusuk lengkung. Dan ini adalah S. S itu adalah garis pelukis. Di mana karena T dan R ini saling tegak lurus, maka S itu bisa dicari dari penerapan Pythagoras, yaitu T kuadrat ditambah R kuadrat. Jadi nanti ketika kita punya soal atau kita ditanya berapakah panjang garis pelukis dari kerucut, maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras yang mana kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain. Ini terkait dengan kerucut. Untuk yang selanjutnya, kita akan berbicara mengenai bola. Ya. Bola, seperti yang kalian lihat di sini, bolanya ada pusat koordinat. Ini pusat koordinatnya O. Kemudian di sini ada jari-jari. Bola itu merupakan satu-satunya bangun ruang yang hanya tersusun atas satu bidang sisi, di mana satu bidang sisi ini merupakan permukaan, ataupun boleh dikatakan sebagai luas sisi atau luas selimut. Luas selimut dari bola. Sering kalian jumpai bola seperti ini dalam kehidupan sehari-hari, misalkan bola basket, bola tenis, bola voli, dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana penerapan dalam soal-soal, ataupun kita akan melihat rumus-rumus dari luas dan volume bangun ruang sisi lengkung. Untuk yang pertama, kita akan bicara mengenai tabung. Ya. Perhatikan di sini bahwa luas permukaan tabung itu adalah 2 PR kalikan R ditambah T. Sementara untuk volume tabung itu adalah PR kuadrat kalikan T, di mana Pi itu adalah 22/7 atau 3,14. Ini adalah nilai dari Pi. Perlu kalian ingat ya. Kemudian kita coba lihat soal berikut. Sebuah tangki berbentuk tabung yang berdiameter 42 cm, berisi minyak setinggi 60 cm. Minyak akan dipindahkan dalam tabung yang kecil-kecil dengan jari-jari 3,5 cm dan tinggi 8 cm. Berapa banyak tabung kecil yang dibutuhkan untuk mengemas minyak tersebut? Perlu kita tuliskan di sini untuk hal yang diketahui. Ya, diketahui. Yang pertama, kita akan ada, di sini ada 2 buah tabung ya. Tabung yang pertama itu adalah tabung besar,
diameternya adalah 42 cm dan tingginya itu adalah 60 cm. Dan yang kedua itu adalah tabung dengan jari-jari yang kecil, yaitu 3,5 dan tinggi 8 cm. Nah, karena itu kita akan tuliskan di sini, kita anggap R besar itu adalah setengah dari diameter, yaitu setengah kali 42 sama dengan 21 cm. Kemudian yang berikutnya adalah tinggi yang besar, kerucut yang besar. Itu adalah 60 cm. Untuk tabung yang kecil, di sini punya jari-jari R kecil, saya singkat RK, itu adalah 3,5 cm. Kemudian tinggi yang kecil TK ya, itu adalah 8 cm. Dari hal ini kita tahu bahwa yang ditanyakan itu adalah banyak tabung kecil. Banyak tabung kecil. Atau saya singkat sebagai N. Ya. Dari sini kita akan memperoleh bahwa N ya, untuk penyelesaiannya saya pindah ke atas. N tadi udah kita andaikan untuk banyak tabung kecil itu adalah N, maka N akan sama dengan volume besar dibagi volume kecil. Kita lihat di sini berdasarkan rumusnya adalah P kalikan R kuadrat kalikan ya R kuadrat besar kalikan T. Sini juga P R kuadrat kecil dikalikan T. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ini 21 kali 21 kali 60 ya 60 dibagi 3,5 kali 3,5 kali 8. Kali 8. Lalu akan kita hitung dari sini 3,5 dengan 3,5 ini dapat 6. Ini dapat 6. Ini dapat 1. Habis. Ini 60. Maaf tulisannya kurang jelas ya. 60 dibagi dengan 8 bisa disederhanakan, ketemunya adalah 7,5. 6 kali 6 kali 7,5. Sehingga kita akan memperoleh nilainya adalah ya. Kita lihat 6 kali 6 itu adalah 12 kali 7,5
5 sama dengan berapa? 270 cm kubik. Karena di sini adalah volume. Nah, coba perhatikan di sini bahwa kenapa di sini P-nya tidak P-nya kenapa tidak dituliskan, Pak? Karena P di sini dengan P di sini itu saling membagi. Maka ini bisa kita hilangkan. Demikian untuk yang nomor 1 terkait dengan luas dan volume tabung. Untuk selanjutnya, kita masuk pada contoh yang kedua, yaitu terkait dengan kerucut. Perhatikan di sini bahwa luas permukaan kerucut itu dirumuskan dengan PR kali R plus S atau S plus R. Itu sama saja. Dengan volume kerucut itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Atau boleh disebut sebagai sepertiga PR kuadrat T. Nah, kita cek soalnya. Sebuah kerucut ini diketahui memiliki luas permukaan adalah 704 cm persegi dengan jari-jarinya adalah 7. Nah, pertanyaannya adalah volume kerucut. Berarti di sini kita harus menemukan yang pertama, itu adalah S dulu. Kenapa S? Karena di sini yang diketahui adalah luas permukaan. Kemudian B, langkah berikutnya, kita nanti akan mencari T. Setelah T ketemu, baru kita masuk pada soal atau pertanyaan ini, yaitu volume kerucut. Gitu. Oke, kita pindah ke halaman berikutnya ya, sebentar. Ya, kita pindah di sini supaya layarnya bersih, bisa coret-coretan banyak. Yang pertama tadi diketahui adalah luas permukaannya atau LP itu adalah 704 cm persegi. Lalu R atau jari-jarinya adalah 7 cm. Kemudian ditanyakan tadi adalah volume kerucut. Seperti yang kita bicarakan di depan tadi, bahwa yang pertama kita harus mencari S atau garis pelukis. S ini bisa diperoleh dari luas permukaan yang mana tadi rumusnya adalah P kalikan R dikalikan R ditambah S. Maka kita bisa memasukkan sekarang nilainya. 704 sama dengan 22/7 kali jari-jarinya 7 dikalikan 7 ditambah S. Lalu kita bisa menyederhanakan. Nah, ini disederhanakan.
Sehingga ini akan menjadi 704 dibagi 22 sama dengan 7 ditambah S. Selanjutnya 704 dibagi 22 itu dapat 32 sama dengan 7 ditambah S. Berarti S sama dengan 32 dikurangi 7, yaitu 25. Nah, langkah berikutnya adalah kita mencari T. Seperti yang kita bicarakan di atas tadi terkait dengan penerapan teorema Pythagoras, maka kita dapatkan bahwa T akan sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Sehingga T akan sama dengan akar dari 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 25 pangkat 2 atau 25 kuadrat itu adalah 625 dikurangi 49 sama dengan akar dari 5, 7, 6, yaitu 24. Nah, S sudah kita temukan, T sudah kita temukan, maka kita mencari yang berikutnya, yaitu volume kerucut. Di mana volume kerucut itu adalah, yang ingat tadi? Oh iya, sepertiga PR kuadrat T. Sepertiga PR kuadrat T. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 1/3 kali Pi-nya adalah 22/7 kali R-nya adalah 7 kali 7, T-nya adalah 24. Ada yang bisa kita sederhanakan. 3 dengan 24 dapat 8. 7 dengan 7 ini habis. Selanjutnya kita tinggal kalikan. 22 kali 7 kali 8, yaitu 1323. Karena di sini volume, maka satuannya adalah sentimeter kubik. Nah, itu untuk penyelesaian yang nomor 2 terkait dengan contoh soal kerucut. Di sini soalnya sudah begitu kompleks. Kalian amati, kalian lihat bahwa kita harus mencari S dulu. Ya, kita harus mencari S dulu. Baru kita mencari T. Baru setelah itu kita bisa menemukan yang namanya adalah volume kerucut. Ya. Soal-soal yang mungkin nanti akan kalian temukan di dalam AKM ataupun soal pengganti ujian nasional, ya soal-soal seperti ini yang tidak langsung kita temukan penyelesaiannya, tetapi perlu kita telusuri, kita harus teliti bagaimana yang harus kita temukan atau langkah-langkah mana yang harus kita temukan. Begitu. Oke, untuk yang berikutnya kita ke bola. Ya, bola. Luas permukaan bola itu adalah 4 PR kuadrat. Jadi 4 PR kuadrat itu adalah luas permukaan bola.
Ini luas permukaan bola adalah 4 pi r kuadrat. Sementara volume bola itu adalah 4/3 pi r pangkat 3. Di sini saya berikan contoh soalnya, dan nanti kita akan selesaikan bersama-sama. Sebuah perusahaan akan membuat balon udara yang berbentuk bola untuk sarana promosi perusahaan. Jika bola yang diinginkan tersebut berdiameter 10, nah ini diameter ya, diameternya 10, berapakah luas yang dibutuhkan untuk membuat bola tersebut? Nah, dari sini kita akan mengetahui yang diketahui ya, pelan-pelan. Diketahui itu adalah D sama dengan 10 meter. Kemudian berarti di sini R adalah 5 meter. Lalu kita akan lihat yang ditanyakan itu apa? Ditanyakan adalah luas permukaan bola. Maka di sana diketahui bahwa LP, luas permukaan bola, adalah 4 pi r kuadrat. Berarti 4 kali R-nya, OP-nya adalah 3,14 kali R-nya adalah 5 kali 5. Kenapa 3,14? Karena jari-jarinya adalah bukan kelipatan 7, perlu diingat. Maka sekarang tinggal kita kalikan, 4 kali 25 kali 314, berarti ya 100 kali 3,14, berarti 314 meter persegi. Nah, ini adalah luas permukaan bola ataupun luas permukaan balon udara yang diperlukan untuk promosi. Nah, kita lanjutkan bahwa materi untuk pertemuan kita kali ini sampai dengan berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. Kita sudah sampai pada contoh soal. Maka untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas materi masih bangun ruang sisi lengkung, tetapi terkait dengan bagaimana penerapannya apabila ketiga bangun tersebut ataupun dua bangun itu saling digabungkan. Misalkan itu adalah bangun ruang sisi lengkung tabung dan kerucut. Atau misalkan itu bola dan tabung. Bisa saja. Terima kasih untuk kebersamaan kita, dan mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa, dan terima kasih. Salam sehat selalu.